Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kita mau membahas tentang surat kuasa. Nah, lebih spesifiknya adalah tentang berakhirnya atau penyebab berakhirnya surat kuasa. Kenapa hal ini penting untuk kita bahas? Supaya ketika kita nanti melakukan suatu perbuatan hukum atau kita mendapati suatu perbuatan hukum di mana itu membutuhkan surat kuasa baik dari pihak kita maupun dari pihak lain yang berhubungan dengan kita, maka kita bisa mengetahui apakah surat kuasa itu masih berlaku atau tidak, sehingga itu akan menjadi barrier atau pengaman bagi diri kita sendiri. Nah, kita masuk ke materi. Nah, surat kuasa itu apa sih? Jadi surat kuasa itu adalah suatu dokumen dokumen tertulis di mana isinya adalah pelimpahan wewenang dari satu orang ke orang lain untuk bertindak atas nama atau mewakili si pemberi kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dikuasakan. Jadi, contoh nih, saya mau mengambil dokumen di suatu perusahaan katakanlah. Nah, kebetulan saya sedang sakit, maka saya memberikan kuasa kepada katakanlah rekan kerja saya untuk mengambil dokumen tersebut. Nah, itulah contoh surat kuasa. Jadi ketika saya mendelegasikan melalui dokumen kepada rekan saya untuk melakukan tindakan pengambilan dokumen yang ada di suatu perusahaan, maka pendelegasian tertulis itulah yang disebut dengan surat kuasa. Ya, nah surat kuasa sendiri berakhirnya sebenarnya diatur di pasal 1813 sampai 1819 KUH Perdata. Nah di situ diatur cukup umum. Nah, pertama yang menyebabkan berakhirnya surat kuasa adalah pemberi kuasa mencabut kuasanya, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Nah, jadi wewenang penuh ada di pemberi kuasa. Jadi ketika Anda mendapat kuasa atau siapa saja, nah pada detik itu juga dia bilang saya cabut kuasanya, silakan. Maka saat itu juga Anda sudah tidak memiliki wewenang atau kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa. Nah, ya. Yang kedua adalah pemberi kuasa atau penerima kuasa, jadi salah satunya bisa atau dua-duanya, meninggal dunia, pailit, atau dalam pengampuan. Ya. Jadi kalau pemberi kuasa atau penerimanya salah satunya meninggal, ya selesai surat kuasanya itu, nggak berlaku lagi. Ya, begitu pula dengan kondisi pailit atau dalam pengampuan. Ya, nah kalau pemberi kuasa dan penerima kuasa ini ternyata menikah, itu juga bisa batal atau berakhir surat kuasanya itu. Ya, jadi selain meninggal, pailit, terus kemudian dalam pengampuan, satu lagi sebenarnya ada yaitu ketika pemberi kuasa dan penerima kuasa menikah. Ya. Nah, yang ketiga adalah penerima kuasa melepas kuasa. Artinya si penerima kuasa menyampaikan ke pemberi kuasa, saya tidak lagi mau menerima kuasa Anda untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan sebagainya. Maka Anda tidak punya wewenang lagi untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Dan biasanya dilakukan tertulis, ya. Jadi kalau hukum itu semuanya diusahakan tertulis semua. Supaya apa? Supaya dokumentasi dan evidence base-nya itu ada, ya. Nah, kemudian ada juga yang menyantumkan masa berlaku surat kuasa. Ya ini masing-masing lah, ini stylenya ya. Jadi kalau masa melewati tanggal tertentu, maka surat kuasa itu dianggap sudah berakhir atau tidak lagi berlaku. Nah itu ada sekitar 4 ya contoh atau alasan kenapa surat kuasa itu berakhir. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Silahkan
share video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Tetapi kalau tidak bermanfaat dan ada kesalahan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.